Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hilman, anak-anakku. Hari ini kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional. Nah, untuk apa kita pelajari hal ini? Di sini kita lihat bahwa tujuan awalnya adalah nanti kita tahu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Terus yang kedua, diharapkan kita juga tahu tentang konsep dari tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang ketiga, di mana kita nanti memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional kita, dan pastinya nanti kita akan berperan sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, kita masuk ke dalam materinya, di mana kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, konsekuensinya adalah segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Oke, selanjutnya peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, pemimpin kita, pemerintahan kita dalam membuat suatu kebijakan itu ada prosesnya, ada prosedurnya yang harus dilakukan. Tidak asal mengeluarkan peraturan-peraturannya. Nah, selanjutnya, fungsi dari peraturan perundang-undangan anak-anakku menurut Profesor Bagirmanan ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi internal yang terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi dan kapasitas hukum. Dan yang kedua ada fungsi eksternal yang terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Lanjut kita masuk kepada tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang paling atas adalah UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang di bawahnya ada ketetapan MPR. Lalu ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, di bawahnya ada Perda provinsi dan Perda kabupaten atau kota. Nah, kita lihat keterangannya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Jadi peraturan yang seperti TAP MPR, undang-undang, Perpu, dan lainnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Kita lanjutkan tentang ketetapan MPR. TAP MPR itu adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku di dalam majelis maupun berlaku di luar majelis. Legislatif itu contohnya adalah MPR, DPR, dan DPRD. Ya, tapi karena ini ketetapan MPR, maka legislatifnya adalah MPR itu. Nah, selanjutnya adalah undang-undang atau Perpu. Undang-undang atau biasa kita singkat dengan UU merupakan penjabaran langsung dari UUD 1945 oleh DPR dengan persetujuan dari Presiden. Sedangkan Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Contohnya adalah keadaan genting itu misalkan kita ingin berperang. Indonesia diserang oleh negara lain
dan kita ingin berperang, maka presiden harus mengeluarkan yang namanya Perpu. Karena apa? Di dalam UUD 45, di dalam peraturan perundang-undangan kita, bahwa negara Indonesia adalah negara yang cinta damai. Jadi kalau kita ingin membalas perang, maka kita harus mengeluarkan Perpu. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah atau biasa disingkat dengan PP. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah peraturan presiden atau Perpres. Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden sudah pastinya untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya. Ya, jadi jika presiden membutuhkan suatu aturan khusus untuk melaksanakan undang-undang, maka presiden bisa mengeluarkan yang namanya Perpres. Nah, selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Lalu peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten kota. Hampir sama dengan Perda provinsi, cuman peraturan ini dibentuk oleh DPRD pada tingkat kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota sebagai pimpinan di daerah tersebut. Oke anak-anakku, kita lanjutkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan-tahapan. Pertama ada tahapan perencanaan, ada tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan tahapan pengundangan. Jadi setiap keluarnya peraturan perundang-undangan harus melewati tahapan-tahapan tersebut. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama adalah aspek material, yaitu aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Terus ada juga aspek formal, yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan juga ada beberapa asas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan, di mana setiap produk peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas atau tujuan khusus kenapa peraturan itu dibuat. Lalu yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Jadi tidak boleh sebuah peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga yang tidak tepat. Misalkan lembaga kesehatan dia membuat peraturan tentang hukum, itu akan menjadi kerancuan di dalam produk hukumnya nantinya. Selanjutnya ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Lalu ada asas dapat dilaksanakan, artinya dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, baik dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Lalu ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, ada asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah setiap produk hukum harus disampaikan ke masyarakat, di mana dari awal pembuatan sampai akhir prosesnya harus transparan. Selanjutnya kita bahas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut ini juga. Yang pertama adalah pengayoman, di mana dalam pengayoman ini memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya
ada materi tentang kemanusiaan, di mana di sini mencerminkan perlindungan hak asasi manusia dan harkat martabat rakyat Indonesia. Lalu ada asas kebangsaan. Di sini mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga keutuhan NKRI. Lalu ada asas kekeluargaan, di mana di sini mencerminkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ada asas kenusantaraan juga, di sini memperlihatkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir ada asas Kebhinneka Tunggal Ika, di mana di sini memperlihatkan keberagaman suku, agama, ras, adat, dan golongan. Oke anak-anakku, sampai terakhir adalah pesan Pak Hilman, jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepadamu. Bisa jadi 5 menit itu yang akan merubah hidupmu selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel SMP Muhammadiyah 7. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.